Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, 1,5 juta mil persegi hutan dunia telah hilang sejak tahun 1990. Deforestasi terjadi dengan laju 10 juta hektar per tahunnya. Mirisnya, pertanian atau perkebunan skala besar menjadi sebab utama hilangnya 40% hutan dari tahun 2000 sampai 2010. Dampaknya jelas, bencana alam kayak longsor, banjir, kekeringan sudah pasti nggak terhindarkan. Belum lagi satwa-satwa liar yang habitatnya terancam akibat deforestasi. Deforestasi adalah aktivitas penebangan hutan atau mengubah hutan menjadi lahan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan. Padahal sudah sejak lama kita berkoar-koar kalau hutan adalah paru-paru dunia. Tapi, deforestasi justru didukung 17 negara dari Brasil sampai negara tetangga Malaysia. Lalu gimana sikap Indonesia? Kita bahas selengkapnya di Kulik, Kupas dan Ulik. 17 negara tidak setuju atas pemberlakuan undang-undang anti deforestasi ke Uni Eropa. Negara-negara sepemahaman atau like-minded countries menandatangani surat anti deforestasi di KBRI Brussel, Belgia. Surat tersebut meminta agar Uni Eropa memperhatikan kepentingan negara produsen pada penyusunan aturan pelaksanaan undang-undang anti deforestasi. Ada 4 poin dalam surat yang ditandatangani 17 negara tersebut. Pertama, lebih melibatkan negara-negara produsen komoditas dalam dialog yang substantif dan terbuka. Kedua, menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan negara-negara produsen komoditas dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya melalui pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan keterbatasan akses pendanaan, teknologi, dan bantuan pelatihan teknis. Ketiga, mencegah dampak negatif undang-undang anti deforestasi melalui penerapan panduan pelaksanaan yang menghargai praktek-praktek berkelanjutan yang telah ada pada rantai pasok pertanian di negara-negara produsen komoditas. Dan keempat, menghindari perubahan tatanan perdagangan dan beban administrasi yang berlebihan terkait dengan persyaratan geolokasi dan keterlacakan sertifikasi dan prosedur kawasan dengan batas-batas tertentu. Dan tahu siapa yang menjadi inisiator surat bersama tersebut? Brasil dan Indonesia. Deforestasi secara berlebihan punya dampak negatif yang nyata bagi alam, satwa, bahkan untuk manusia sendiri. Lalu kenapa deforestasi juga didukung banyak negara? Secara nggak langsung, deforestasi mengubah fungsi hutan yang awalnya untuk pelestarian lingkungan dan isinya menjadi kepentingan manusia. Populasi manusia yang semakin hari semakin banyak tentu menyebabkan kebutuhan-kebutuhan pangan yang juga ikut tinggi, yang artinya harus ada lahan-lahan pertanian baru. Contohnya Brasil, yang menyulap hutan menjadi kebun-kebun kedelai dan gula. Tapi, apa tidak ada cara lain selain deforestasi? Negara kita gimana? Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, di New Delhi, India, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampai minta dukungan Belanda untuk menghapus aturan anti deforestasi ke Uni Eropa, agar komoditas-komoditas utama Indonesia tidak didiskriminasi. Kalau menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, deforestasi tidak boleh dihentikan untuk mendukung pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Menteri Siti Nurbaya juga menambahkan, kalau menghentikan pembangunan atas nama Zero Deforestation sama dengan melawan mandat Undang-Undang Dasar 1945. Ngeri nggak tuh? Kalau deforestasi ternyata punya manfaat untuk manusia, tapi juga punya dampak buruk, terus gimana? Cara pencegahan supaya alam tetap terjaga di tengah deforestasi hutan. Jawabannya adalah reboisasi, atau upaya untuk menyelamatkan dan memerangi kerusakan hutan. Deforestasinya kencang, reboisasinya kencang juga nggak? Dari data BPS, reboisasi hutan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 206.000 hektar. Jumlah itu naik dibanding tahun 2016. Yang cuma 7.076 hektar. Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang paling tinggi kegiatan reboisasinya dengan 19,6 ribu hektar. Sayangnya, kemampuan pemerintah Indonesia dalam reboisasi masih rendah dibanding dengan deforestasinya, di mana reboisasi mencapai 250.000 hektar per tahun, sedangkan deforestasinya sebesar 450.000 hektar per tahun. Intinya, deforestasi atau anti-deforestasi menjadi dilema.
Di satu sisi, untuk memenuhi kebutuhan populasi manusia yang semakin banyak, di sisi lain, deforestasi jelas-jelas merusak alam. Kalau menurut Sobat Esensi, deforestasi berkah atau musibah? Coba komen di bawah ya.